Oke, pada tutorial berikutnya kita akan menggunakan beberapa elemen ya seperti shape dan text ya untuk membuat elemen animasi yang sederhana. Oke, langsung saja di sini kita klik blank presentation, klik 2 kali, dan untuk sesi kali ini kita akan membuat pilihan layoutnya. Jadi di home layout kita pilih blank. Oke, blank. Jadi kita kosongkan ruangnya, dan di bagian slide kita bisa kecilkan sehingga hanya thumbnail saja, sehingga kita punya ruang kerja cukup besar. Oke, dan langsung saja saya akan jelaskan beberapa cara mungkin membuat gambar-gambar sederhana yang kita bisa lakukan, dan elemen teks di dalam persiapannya untuk animasi. Oke, yang pertama adalah Anda bisa gunakan di menu insert. Kita gunakan dulu ini elemen yang dari internal ya. Jadi di menu insert, so di sini ada kelompok-kelompok ya, ada tabel, image, illustration. Ini fasilitas yang baru yang di 2020 atas mungkin ya. Kemudian ada add-ins ya, zoom dan seterusnya. Ada teks juga di sini, termasuk video, audio, dan screen recording. Oke, kita akan konsentrasikan dulu di sini. Oke, di sini kita punya picture, screenshot, dan foto di image ya. Di picture kita bisa gunakan this device, artinya untuk komputer kita lokal ya. Ada juga stock image ya, biasanya ini adalah unleash your imagination with premium, jadi bisa berbayar nih ya. Ada online picture, kita bisa klik ini secara terhubung ya, jika Anda punya memang akun Microsoft biasanya. Dan saya klik, misalkan di sini ada kategori banyak sekali. Misalkan saya gunakan bird di sini, dan akan muncul berbagai macam bird. So Anda tinggal bisa klik yang diperlukan, kita insert, ya muncul seperti ini. Jadi di insert picture, online picture misalkan tadi bird, saya pilih yang lainnya birdnya. Kali ini insert, ada dua, ada dua gambar yang masuk gitu ya. Oke, ini cara yang mudah dan cepat. Kemudian di insert screen capture, ini untuk membuat screenshot ya, kita langsung saja. Ini foto album juga, kita bisa buat foto album. Nah, langsung di sini kita gunakan adalah shape. Ini yang sangat umum. Di sini ada berbagai macam kategori shape, yaitu ada yang recent yang sering digunakan ya, kayak box, line, row ya. Kemudian ada rectangle, ellipse, oval ya. Kemudian ada line, rectangles, basic, dan seterusnya sampai ke action button ya untuk interaktif. Nah, di sini di shape Anda tinggal klik saja. Kalau misalkan di gambar kotak ini ya, saya buat kotak, kalau Anda tekan shift-nya maka dia akan proporsional dan pembesarannya diagonal ya. Tapi kalau misalkan saya buat lagi rectangle, kita gunakan shift control, maka akan dari tengah sungguhnya besarannya seperti ini. Jadi objek di elemen ya, objek elemen di PowerPoint itu biasanya ada automatic snap-nya. Jadi ini bisa kita enaknya untuk menyusunnya besar kecilnya, jadi tinggal ikutin aja sebelahnya gitu. Yang termasuk adalah dua-dua ini saya ingin samakan dengan yang ini tingginya, tinggal kita klik saja, dan ini ya, tarik ya seperti ini. Dan saya mau sama ukurannya, tinggal di ya tinggal samakan saja ya. Ini ada snappingnya, yaitu di insert di shape. Nah, kemudian ada unsur teks di sini. Kalau kita tekan text box dan kita klik and drag, kalau saya klik saja maka akan muncul seperti ini. Misalkan di sini adalah saya tulis welcome
to my learning. Oke, misalkan seperti ini. Dan ini adalah single text. Jadi kalau saya mau buatnya misalkan insert, kembali lagi text box ya. Kemudian saya klik areanya seperti ini. Berarti ini adalah text area. Nah, ada tipsnya di PowerPoint. Kita bisa menggunakan dummy text ya, atau text dummy ya, dimana biasanya text dummy ini ada servisnya ya. Kita gunakan misalkan seperti di Lorem Ipsum ya, lipsum.com atau lipsum.pro. Oke, di sini kita bisa gunakan misalkan lipsum.com atau lipsum.pro. Oke, ini dua hal yang beda. Nah, kalau di lipsum.com ini untuk teks berbagai negara ya, huruf misalkan saya ingin teks Nederland atau Belanda, nanti dummy teksnya adalah berbahasa Belanda ya. Turki misalkan dan ada bahasa Turki, kita tinggal hanya select, kemudian kita bisa double klik ya, kita copy, kita bisa set di sini berapa paragraf yang dibutuhkan dan seterusnya. Di misalkan bahkan bahasa Indonesia ini kita bisa gunakan berapa paragraf, berapa kata atau byte yang dibutuhkan. Misalkan saya pengennya 20 kata ya, kita klik, ini ya 20 kata nih, ini defaultnya bahasa Latin ya, ini bahasa Indonesia nya. Nah, kemudian 20 kata ini kita copy dan klik kanan copy, dan kita kembali ke PowerPoint-nya di yang textbook tadi, dan kita klik kanan, kita paste di sini. Ini. Jadi ini ada area teks. Atau kita bisa gunakan juga di lipsum.pro, dan ini lebih interaktif lagi ya. Kita bisa berapa butuh karakter, kata, kalimat atau paragraf. Misalkan saya mau satu paragraf, saya tinggal klik kanan copy, dan ya saya gunakan di sini. Saya buat lagi saja insertnya ini, atau ketika di home Anda bisa gunakan ini ya, ada tanda langsung di sini home-nya, cepat sekali. Saya klik areanya dan saya paste yang tadi. Ini panjang sekali, satu paragraf ya, ini. Jadi dia bisa ya penuh seperti ini ya, defaultnya. Bisa kita hapus yang nggak dibutuhkan mungkin, kita batasi ya. Ya, itu dua cara, tapi ya syukurnya di PowerPoint juga sudah disediakan tips sendiri untuk membuat dummy text ya. Ini magic sekali ya. Contohnya seperti ini. Kita klik area teksnya, kita buat areanya, dan Anda hanya tinggal gunakan coding, sedikit coding seperti ini. Tulis sama dengan lorem, buka kurung, tutup kurung, kemudian enter, maka otomatis akan terbuat teks dummy dari Microsoft itu sendiri. So, sangat cepat, so Anda tidak perlu menggunakan third party ya di luar aplikasi ini untuk mengcopy paste, maka tinggal menggunakan sama dengan lorem, buat tutup kurung, dan enter. So, Anda sudah punya elemen dummy text. Oke, demikian untuk beberapa elemen seperti image, kemudian shape, dan juga membuat text dummy di PowerPoint. Oke, sampai berjumpa di tutorial berikutnya.